Hai teman-teman, salam damai. Selamat berjumpa kembali di channel Opa. Hari ini saya mau membahas soal Maria sebagai antitipe dari tabut perjanjian. Maka Maria dinamakan tabut perjanjian baru. Banyak umat Kristen menolak Maria disebut antitipe tabut perjanjian. Pengertian Maria sebagai tabut perjanjian baru sangat penting, sebab apabila kita gagal memahami yang sudah menjadi rencana Allah, berarti kita tidak sepenuhnya bisa melaksanakan kehendak-Nya. Sebab rencana Allah yang ada di perjanjian lama adalah blueprints yang akan digenapi di perjanjian baru. Melaksanakan pekerjaan tanpa ada blueprints dari Allah dengan mudah disesatkan oleh iblis. Tidak heran kalau pada hari terakhir banyak orang, walaupun mereka percaya dan beriman kepada Yesus dan sudah melayani dalam nama Yesus, ternyata dan sebagai peringatan buat kita semua, mereka mengalami penolakan. Alasan mereka ditolak sebab tidak melakukan kehendak Allah secara benar dan lengkap menurut rencananya yang sudah dinyatakan di perjanjian lama. Mari kita baca ayatnya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bagaimana mereka bisa melakukan kehendak Allah Bapa kalau mereka tidak memahami yang sudah menjadi rencananya? Salah satu rencana Allah Bapa yang paling penting ada di tabut perjanjian, sebab di dalam tabut perjanjian tersimpan janji-janji Allah yang harus kita respon semuanya secara lengkap. Maka hari ini saya ajak teman-teman untuk membahas rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berada di tabut perjanjian. Untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah menjadi hamba dosa, Allah membuat rencana dengan tatanan yang rapi dan sempurna. Manusia tinggal mengikuti dan melaksanakan rencana Allah itu, tidak boleh dikurangi atau ditambah, bab rencana ini sudah dimeteraikan. 1300 tahun sebelum Yesus lahir, pada waktu Musa membimbing umat Israel ke tanah perjanjian, Musa diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah tabut dari kayu panaga yang dilapisi emas. Semua desain, ukuran, maupun tukang kayu dan tukang emas dipilih oleh Allah sendiri. Di dalam tabut ini disimpan 3 benda, yaitu 2 loh batu, 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. 2. Mana yang jatuh dari langit, yang menjadi makanan umat Israel pada waktu di padang gurun. 3. Tongkat Harun yang pernah bertunas. Ketiga benda ini adalah janji Allah. Maka tabut
itu dinamakan tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini adalah tipe yang ada di perjanjian lama, yaitu gambaran yang akan digenapi berupa antitipe di perjanjian baru. 1300 tahun kemudian, ketika bayi Yesus baru lahir, datanglah 3 raja membawa 3 persembahan. Berupa emas, mur, dan kemenyan. Pertanyaannya, mengapa 3 raja yang datang dari jauh dan dihadapkan kepada bayi Yesus atas bimbingan bintang hanya untuk mempersembahkan 3 benda, yaitu emas, mur, dan kemenyan? Jawabannya, Allah ingin menyatakan bahwa dengan lahirnya bayi Yesus yang dikandung oleh Maria, janjinya yang diwujudkan berupa 3 benda yang disimpan di dalam tabut perjanjian sudah digenapi. Sekarang kita perhatikan, adakah hubungan antara janji Allah yang berupa 3 benda, yang berupa loh batu, mana, dan tongkat Harun, yang disimpan di tabut perjanjian, dengan 3 benda yang dibawa oleh 3 raja, yang berupa emas, mur, dan kemenyan? Pertama, isi tabut perjanjian berupa 2 loh batu, 10 perintah Allah adalah firman Allah. Dan persembahan yang pertama berupa emas. Emas adalah simbol seorang raja. Seorang raja mempersembahkan emas kepada bayi Yesus. Artinya, Yesus adalah raja segala raja. Jadi Yesus adalah Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. 2 loh batu itu firman, dan firman adalah anak tunggal Bapa. Jadi firman itu adalah Tuhan. Kedua, isi tabut perjanjian berupa mana yang jatuh dari langit, yang dimakan oleh nenek moyang kita pada waktu di padang gurun. Dan persembahan yang kedua berupa mur. Mur adalah simbol kematian. Artinya, Yesus sebagai seorang manusia akan mengalami kematian, dikorbankan sebagai anak domba Allah, di mana dagingnya adalah roti hidup yang turun dari surga, yang akan menjadi makanan kita. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 6
ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ketiga, isi tabut perjanjian berupa tongkat Harun. Harun adalah seorang imam. Tongkat adalah wewenang atau kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan persembahan yang ketiga berupa kemenyan. Kemenyan adalah simbol imam, yaitu perantara antara manusia dan Allah. Seperti Musa adalah imam yang mempersembahkan darah korban penyembelihan hewan setiap tahun 1 kali. Demikian juga Yesus sebagai imam besar akan mempersembahkan darahnya sendiri hanya 1 kali pada waktu anak domba Allah dikorbankan di kayu salib. Kuasa sebagai imam diberikan kepada Petrus dan para rasul untuk melanjutkan mengembalakan domba-dombanya, sehingga domba-dombanya bisa mendapatkan makanan roti hidup yang turun dari surga di sepanjang masa dan di seluruh dunia. Seperti tongkat Musa yang kalau dipukulkan ke bukit batu akan mengalir air untuk minuman umat Israel pada waktu di gurun pasir. Karena antara janji Allah yang diwujudkan berupa 3 benda, loh batu, mana, dan tongkat Harun yang disimpan di dalam tabut perjanjian, dan penggenapannya yang dipersembahkan oleh 3 raja yang berupa emas, mur, dan kemenyan, yang dengan jelas ditujukan kepada Yesus. Maka Maria yang mengandung Yesus adalah tabut perjanjian baru. Tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu, mana, dan tongkat Harun adalah tipe, dan Maria yang mengandung bayi Yesus adalah antitipe. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa memahami mengapa Maria disebut tabut perjanjian baru. Umat yang tidak mau menerima dan mengakui Maria adalah antitipe tabut perjanjian. Iman mereka pasti tidak lengkap karena tidak menanggapi janji Allah secara benar. Demikian pembahasan hari ini. Semoga jelas dan bermanfaat bagi pertumbuhan iman Anda sekalian. Video berikutnya akan saya bahas usaha iblis untuk menyingkirkan status Maria sebagai antitipe tabut perjanjian melalui pimpinan gereja. Shalom.